Halo, balik lagi ke channel saya Tiawan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai locus dan JMeter. Nah, saya akan jelaskan dulu apa itu locus ya. Locus merupakan alat pengujian beban pengguna yang mudah digunakan, didistribusikan, dan dapat digunakan. Locus ditujukan untuk situs web untuk menguji beban, mencari tahu berapa banyak pengguna yang dapat ditangani oleh suatu sistem secara bersamaan. Idenya adalah bahwa selama tes, segerombolan locus akan menyerang situs web Anda. Perilaku masing-masing belalang ya, karena locus itu digambarkan sebagai belalang, itu atau uji pengguna jika Anda mau ditentukan oleh kita. Jadi proses pencarian dilakukan dan dimonitor dari UI website secara real time. Nah, UI real time akan membantu Anda untuk mengidentifikasi yang namanya bottleneck pada kode gitu. Locus benar-benar berbasis event dan karena itu memungkinkan untuk mendukung simulasi ribuan pengguna secara bersamaan pada suatu mesin. Berbeda dengan banyak aplikasi yang berbasis event lainnya, setiap locus mengepung situs Anda dan sebenarnya berjalan di dalam prosesnya sendiri atau yang disebut dengan greenlit. Nah, fitur locus di sini ada beberapa fitur umum yang dimiliki oleh locus. Yang pertama yaitu membuat skenario pengujian dengan bahasa Python murni yang lama, kemudian distribute scalable mendukung ratusan ribu pengguna, kemudian ada tampilan web based, kemudian dapat menguji berbagai sistem. Sebelum kita mulai, apa aja sih Pak yang perlu dipersiapkan untuk menjalankan aplikasi pengujian ini? Yang pertama adalah kita harus menginstal Python ya. Jadi kalau misalnya kalian eh, masuk, baik itu lewat terminal maupun atau command prompt, kita cek dulu Python versi kita. Kalau saya ini pakai Python yang versi 3.8.0 karena pada saat video ini dibuat, Python 39 kurang mensupport mengenai instalasi locus sehingga terjadi ada kendala gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah kita install yang namanya Python, Pak untuk install Python gimana ya? Nah, Python tuh gampang, tinggal cari saja di sini Python download. Kemudian masuk ke websitenya Python. Nah, di sini ada Python ya versi berapa. Nah, saya sarankan kalian pilih Python yang versi .38, jangan sampai yang 39 karena yang 39 saya sudah coba itu bermasalah baik di macOS maupun di Windows gitu. Nah, selanjutnya setelah beres instalasi Python, langkah kedua adalah menginstal yang namanya pip. Nah, pip ini dia beberapa package manager untuk Python dan pip ini disarankan ya. Jadi pip tidak dapat diinstal melalui Homebrew karena Homebrew itu biasanya dipakai untuk yang macOS. Nah, maka di sini caranya kita install dulu pip. Di sini ada ya install pip on Windows. Nah, caranya di sini sudah disiapin. Nah, ini dia. Python get strip pip.py ya. Jadi untuk installin pip di Windows nanti kalian coba. Setelah berhasil, kalian cek nanti apa versinya ya. Sorry. Versinya versi berapa yang saya gunakan saat ini yaitu versi 20.2.4. Nah, langkah selanjutnya adalah menginstal yang namanya virtual env. Nah, apa sih itu virtual env ya? Virtual env. Nah, ini saya sumber mau lewat petani kode silakan, mau lewat buku yang otomasi pengujian perangkat lunak yang software test automation punyanya Pak Lamhot juga silakan saya bacakan dari yang buku dulu ya. Virtual env ini dia berfungsi untuk menghindari adanya konflik dependensi install library Python secara global. Misalnya Anda mungkin menggunakan library yang memerlukan Python 3 dan memiliki proyek lain yang hanya kompatibel dengan Python 2. Nah, cara installnya kalian tinggal karena tadi sudah menginstal pip, kalian tinggal ketikkan aja di sini install pip, kemudian virtual env seperti ini.
nanti dia akan melakukan instalasi. Nah, selanjutnya adalah install Locustio. Nah, kalau di sini ditulisnya Locustio ya, kalau di buku otomasi pengujian perangkat lunak yang Parlamhot. Sedangkan perintahnya untuk yang Locus sendiri sekarang sudah berbeda, jadi sudah ada perubahan nih. Makanya kemarin saya cobain kok ini gagal ya yang di buku karena ada beberapa perubahan sintak. Nah, cara untuk instalasinya kalian bisa ketik kita buka aja website Locusnya. Di sini ada yang namanya documentation ya. Jadi kalian pilih documentation, kemudian di sini ada yang namanya installation. Nah, ini ada perintah untuk install Locus menggunakan pip. Jadi pip 3 install kemudian Locus, bukan Locustio ya. Jadi sudah ada perubahan. Nah, selanjutnya adalah kita akan coba membuat sebuah mini proyek menggunakan Locus. Caranya gimana? Caranya kita siapkan dulu sebuah folder ya. Di sini saya punya folder performance test Locus master sesuai apa namanya yang ada di ini di petunjuk. Nah, kemudian kita masuk ke dalam foldernya. Kemudian nanti kita buat yang namanya sebuah file ya. Sebuah file menggunakan extension dari Python. Nah, teman-teman bisa gunakan Visual Studio karena saya biasanya pakai Visual Studio. Perintahnya seperti ini. Nanti saya perintahnya akan upload ya di apa namanya link GitHub saya. Jadi ini perintahnya ini saya dapatkan dari HTTP user class yang dimiliki oleh dokumentasi dari Locus. Jadi saya nggak pakai yang dari buku. Kenapa? Kalau yang dari buku otomasi pengujian ini dia masih menggunakan perintah lama. Jadi banyak terjadi kendala nantinya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita menjalankan perintah berikut apa namanya untuk menggenerate virtual env. Jadi virtual env ini tadinya nggak ada nih. Ini saya hapus dulu ya. Nah, ini env sama readme ini tadinya nggak ada. Caranya gimana? Caranya cukup langsung masuk ke command prompt pada bagian file yang sudah kita save. Di sini saya punya nama file yaitu example ya. Saya ketik di sini aja cmd. Maka dia langsung masuk ke direktorinya file example.python ini ya. Nah, setelah selesai jalankan perintah virtual env. Maka akan dibuatkan sebuah folder ya dalam bentuk env. Kemudian di sini ada script dan juga ada activate. Nah, untuk menjalankannya gimana? Untuk menjalankannya adalah kita masuk lagi ke sini. Kemudian kita aktifkan yang namanya aktif di sini activate extensionnya bat ya, window batch file jadi bat. Nah, sampai muncul ada tampilan di sininya kurung buka kurung tutup env. Dia menandakan bahwa proyek sudah aktif pada virtual env. Nah, langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya adalah menginstal yang namanya Locus ya. Locus pakai pip. Tadi sudah dijelaskan, ini tinggal install Locus. Perintahnya disamain sama yang ini. Sorry. Perintahnya disamain sama yang ini. Jadi pip 3 install Locus. Oke, kita taruh di sini. Cus. Oke. Kenapa error? Karena sudah pernah diinstal sebelumnya Locusnya ya. Saya pakai Locusnya versi 1.3.1 gitu. Nah, selanjutnya setelah selesai nanti install yang selanjutnya adalah ZeroMKey. Apa sih ZeroMKey ini? ZeroMKey ini dia merupakan library yang berfungsi untuk menjalankan Locus secara terdistribusi ya. Perintahnya adalah seperti ini. Perintahnya pip, kemudian install, kemudian py zmkey. Kalau sudah tinggal di enter. Nanti otomatis terinstall ya ke bawah.
Di sini dia sudah ada karena sudah saya pakai. Nah, langkah selanjutnya adalah kita jalankan perintah berikut untuk menampilkan yang namanya locus dari konsol. Ini namanya locus dari NV ya. Nambahinnya di sini dari NV locus. Kemudian minf, kemudian example.py, kemudian min hostnya apa. Ini saya pakainya hostnya HTTPS. Saya pakai Google aja dulu, google.com. Oke, sampai muncul yang namanya starting locus 1.3.1, berarti locus sudah dijalankan. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita membuka localhost dengan port 8090. Kita buka di sini. Localhost port 8090 melalui browser ya, bebas browsernya apapun. Nah, di sini ada yang namanya start new load test, ada number of total user simulasi. Jadi simulasinya mau berapa user nih yang mau dimasukin. Kemudian ada spawn rate atau user spawn atau second mau berapa nih per secondnya satu user. Oke, di sini saya misalnya ada 50. Kemudian satu usernya itu kurang lebih ya 4 lah. Kemudian kita klik yang namanya start. Nanti si sistem yang namanya locus ini akan menjalankan ini ya testing yang sudah kita inputkan. Gitu. Sampai sini. Nanti kita tunggu. Oke, sampai muncul tampilan data seperti ini. Nah, di sini ada statiknya, kemudian ada chart, kemudian ada failure, ada exception, dan juga ada download data. Nah, nanti seperti ini ya, dari mulai tadi datanya. Oh, di sini ada total request per second-nya. Dia ada berapa nih RPS-nya? Ini RPS-nya 3 pada pukul 12.21.30 gitu dan seterusnya. Begitu untuk contoh yang namanya praktikum penggunaan locus. Selanjutnya, di sesi selanjutnya kita akan membahas mengenai JMeter. Nah, apa sih itu JMeter ya? Ini JMeter. Ada. Oke. Nah, apa sih itu JMeter? JMeter ini dia perangkat lunak open source murni 100% dari aplikasi Java yang dirancang untuk melakukan uji fungsionalitas dan mengukur kinerja suatu server perangkat lunak seperti aplikasi web. JMeter bukanlah browser dari sisi web service. Mungkin JMeter terlihat seperti browser atau lebih tepatnya beberapa browser. Namun sebenarnya JMeter tidak melakukan semua tindakan layaknya browser. Secara khusus, JMeter tidak mengeksekusi JavaScript yang ditemukan di HTML. Juga tidak merender halaman HTML layaknya browser. Nah, langkah untuk melakukan yang namanya instalasi JMeter, langkah pertama kita harus menyiapkan yang namanya Java ya. Jadi ini saya stop dulu yang locus. Oke, locus saya stop dulu. Langkah pertama kalian harus di dalam PC kalian itu sudah terinstall Java ya. Kalian tinggal cek aja di sini Java Java min p. Sorry, perintahnya harusnya Java min version. Java version yang dimiliki oleh saya itu 180 Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menginstal JMeter. Kalau instalasi di dalam yang di buku otomasi pengujian perangkat lunak software test automation punya Pak Lafort itu instalasi untuk macOS ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang instalasi. Kalau di Windows gimana Pak? Gitu. Nah, kalau di Windows kita tinggal cari di sini aja di sini. Kita cari JMeter download for Windows. Nah, sini sudah langsung ya JMeter apache.org. Nah, di sini ada namanya requirednya harus Javanya lebih dari 8 ya.
ada yang binary, kemudian juga ada yang source ya. Saya sarankan ngambilnya yang zip ya, jadi jangan yang di luar zip. Oke, setelah download Apache ini yang versi zipnya, kemudian yang selanjutnya adalah kalian tinggal install Apache tersebut di dalam sistem komputer kalian. Nah, caranya tinggal nanti sama seperti instalasi apa namanya pada umumnya ya, kalau di Windows tinggal next gitu dan sebagainya. Kemudian nanti kalian bisa cek versinya. Saya cek dulu versi JMeter saya versi berapa. JMeter min version, oh salah, JMeter min version, oh nggak bisa saya ceknya. Oke, saya lewat dulu. Nah, setelah menjalankan JMeter, gimana sih Pak untuk menjalankan yang namanya JMeter? Ini ada enggak? Oke, saya ambil dulu filenya. Oke, versi yang saya gunakan yaitu JMeter 5.3 ya. Nanti kalian tinggal ekstrak JMeternya di sini, apa JMeter. Kalau misalnya sudah ada, kalian tinggal copy satu folder itu, kemudian ditaruh di dalam C ya. Saya naruhnya di sini di C. Nah, kemudian untuk menjalankannya bagaimana Pak gitu. Untuk menjalankannya kita bisa lewat sini tinggal diklik atau dipanggil pakai konsol JMeter. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi GUI JMeter ya. Jadi tampilannya GUI dia. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah mini proyek JMeter. Yang pertama adalah test plan. Test plan itu dia untuk menentukan alur dari loading testing dan sekaligus langkah awal ketika akan membuat sebuah script. Nah, objek testing load akan digunakan adalah di sini contohnya API Google Maps ya. Saya baca dulu. Oh, ini dia pakai API Google Maps. Oke, tapi saya di sini akan coba yang lebih sederhana aja, oke ya. Di sini cara menggunakan Apache JMeter ini, yang pertama ini yang kalian install nanti versinya yaitu versi 5.3. Nah, pada saat di sini kita akan bikin nama test plan dulu ya. Misalnya di sini saya punya nama test plan yaitu test 1. Nah, kalau sudah jangan lupa di sini di save. Kemudian disimpan, misalnya mau disimpannya di mana terserah. Saya simpannya di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat thread group dulu. Nah, thread group ini fungsinya untuk apa? Jadi dia untuk membuat sebuah grup dalam sebuah user testing ya. Di sini saya punya grupnya, misalnya saya bikin namanya sama aja, misalnya testnya 1. Nah, di sini ada yang namanya loop count. Jadi mau di looping berapa kali nanti sih soal tesnya. Ini misalnya saya ambil contoh 5 aja ya, yang kecil. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengambil sampler. Nah, samplernya di sini macam-macam ya. Ada flow control action, ada HTTP request, debug sampler, CSR 223 sampler dan sebagainya. Saya akan ambil contoh samplernya yaitu mengenai HTTP request. Jadi saya mau request nih apa namanya link dari HTTP tersebut. Nah, di sini kita tuliskan linknya apa. Di sini saya punya misalnya www.ti.ac.id. Di sini untuk server name atau IP jangan ditulis HTTPS ya, karena dia akan dianggap sebagai tidak bisa dilakukan di pengujian. Jadi di sini langsung ditulis ininya ada apa alamatnya aja, domain misalnya triple double apa www.pi.ac.id. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya di sini kita save dulu. Langkah selanjutnya kita akan membuat yang namanya listener. Nah, listenernya di sini macam-macam. Ada yang view result tree.
summary report, aggregate report, backend listener, dan sebagainya. Kalian tinggal cobain nanti ya. Saya akan contohin satu aja, yaitu tentang menggunakan view result in table nih. Nah, kalau sudah, kita bikin misalnya di sini nama resultnya eh, apa, boleh ya, misalnya contoh satu, saya simpan. Langkah selanjutnya kita jalankan aplikasi JMeter ini yang sebelah sini, yang tanda segitiga hijau. Set. Kemudian kita tunggu. Nah, ini berarti alamat situs apa namanya, website yang sudah tadi kita masukkan, baik itu alamat apa depannya atau misalnya ada homepage-nya, itu di sini ada statusnya. Jadi statusnya dia ini tinggal kita klik aja, oh sukses ternyata untuk alamat apa namanya, status website tersebut dapat diakses. Kemudian di sini ada start time-nya, ada treat name-nya juga, ada labelnya, oh, HTTP request, sample time-nya. Kemudian ada bits-nya juga, ada berapa bits yang digunakan. Kemudian ada send bits, kemudian ada latensi. Nah, ini latensi ada cara menghitungnya, nanti terpisah untuk latensi. Yang terakhir adalah connect time gitu. Jadi cukup sekian pembahasan mengenai penggunaan aplikasi Locus dan juga Jmeter. Silakan dipraktekkan masing-masing. Jika ada kendala bisa hubungin saya via WhatsApp atau misalnya langsung ketemu. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.